Besar. Sambil menunggu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia di Panti Asuhan Ki Haji Ahmad Dahlan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-7. Akan saya bacakan matan beserta penjelasan hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al umratu ilal umrati, satu umrah dengan umrah yang lainnya, kafaratun lima bainahuma, akan menjadi penghapus di antara keduanya, yaitu penghapus dosa-dosa antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan, tidak ada pahala, illal jannah, kecuali surga. Muttafaqun alaihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa satu umrah dengan umrah berikutnya, di antara keduanya itu akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Ketika kita melaksanakan umrah berikutnya, maka terhitung dari umrah yang pertama ke umrah yang kedua itu dosa-dosa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang melaksanakan ibadah umrah. Karena memang umrah itu sangat besar biayanya bagi kita, khususnya warga Indonesia, ya. Kalau tidak punya uang 30 juta, maka akan sulit untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dengan nyaman, dengan tenang, ya. Karena memang harus ditempuh dengan susah payah umroh, apalagi haji, ya. Kalau kita berangkat, maka kita harus menggunakan pesawat terbang, ya, sebagai sarana, dan pembiayaannya juga besar untuk pesawat terbang itu, ya. Makanya biro umroh yang ada itu menawarkan pembiayaan umroh rata-rata kisaran antara 26 sampai 33 juta. Nah, itu
berarti di kisaran angka 30 itu. Nah, tentunya akan ada pembiayaan pesawat, kemudian dari bandara menuju hotel, ya. Kemudian di hotelnya itu harus menginap, makan di sana. Nah, semua pembiayaan itu Allah ganti dengan menghapuskan dosa-dosa kita antara satu umroh dengan umroh yang lainnya. Tapi meskipun besar biayanya, tapi orang akan terpanggil, orang akan tertaut hatinya ketika pernah melaksanakan ibadah umroh. Karena memang kenangan spiritual tidak bisa diceritakan seluruhnya, tetapi ada momen-momen yang kemudian itu menyentuh kolbun kita, menyentuh hati kita. Nah, disitulah perjuangan umroh itu kemudian Allah berikan balasan penghapusan dosa-dosa di antara satu umroh dengan umroh yang lainnya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya, tidak ada pahalanya kecuali surga. Nah, ini memang sangat beratnya ibadah haji yang mabrur itu. Mabrur itu berasal dari kata birrun, yang berarti kebaikan. Mabrur berarti bertambahnya kebaikan. Ketika seorang telah melaksanakan ibadah haji, kebaikannya semakin meningkat, kualitas ibadahnya semakin melejit. Maka itulah yang dinamakan dengan mabrur. Kalau sebelumnya sholat fardunya berjamaah di masjid hanya waktu subuh, tetapi setelah melaksanakan ibadah haji, karena ketika melaksanakan ibadah haji senantiasa melaksanakan dengan berjamaah, maka itu terbawa ketika kembali ke tanah air dengan berjamaah di masjid. Tidak pernah melaksanakan sholat fardu di rumah sendiri, tapi senantiasa dilakukan di masjid. Karena memang ketika orang melaksanakan ibadah haji, insya Allah akan ada ikatan yang kuat untuk melaksanakan sholat fardu di masjid. Apalagi dijelaskan pahalanya ketika melaksanakan sholat di Masjidil Haram, itu satu rakaat pahalanya sama dengan sholat di daerah kita, di tempat tinggal kita 100.000 kali. Nah, akan ada panggilan hati untuk senantiasa beribadah ke masjid. Maka orang yang hajinya mabrur, ibadahnya betul-betul terukur, semuanya berdasarkan syariat. Tutur katanya semakin santun, perilakunya semakin baik dengan tetangga, begitu pedulinya kepada masjid, memikirkan bagaimana menghidupkan masjidnya, mengadakan kegiatan di masjid, bukan hanya berjamaah tetapi diisi dengan kajian-kajian yang itu menunjukkan kebaikan-kebaikan dari dirinya. Maka itulah mabrurnya seorang yang melaksanakan ibadah haji. Karena memang tidak sedikit ketika melaksanakan ibadah haji betul-betul semangat, karena di Arab Saudi, di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram, tapi ketika kembali semakin lama semakin menjauh dari masjid. Nah, nanti kalau kita melaksanakan ibadah haji, diusahakan ya, kita tunjukkan bahwa haji kita mabrur. Karena mabrur itu bukan sebuah gelar, tetapi itu adalah hasil dari ibadah kita selama melaksanakan ibadah haji. Nah, terukurnya bukan ketika di tanah suci, tanah haram, bukan. Mabrur itu bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah haji, amalan itu terbawa sampai wafat. Maka itu yang dinamakan mabrur. Jangan sampai kemudian
ketika melaksanakan ibadah haji betul-betul khusyuk, tawadhu, ya, qanaah ketika di sana. Tetapi ketika kembali sudah berbeda, sudah berubah. Maka yang demikian belum bisa dikategorikan haji yang mabrur. Baru bisa dikatakan mabrur ketika sebelum berangkat dengan setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji ada peningkatan-peningkatan yang itu bisa dirasakan oleh lingkungan. Yang tahu itu bukan dirinya untuk orang yang melaksanakan ibadah hajinya mabrur atau tidak, tetapi orang di sekitarnya, orang di sekelilingnya yang tahu apakah dia mabrur ataukah tidak. Karena tidak sedikit yang kemudian haji itu dijadikan sebuah prestis, sebuah kewibawaan. Aku lho Pak Haji, nah ya, aku lho Aba, sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah, bisa jadi amalannya itu ketika di sana bagus, tapi ketika di sini ternyata nantinya tidak ada catatan baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya menginginkan sanjungan pujian dari manusia, tidak menginginkan hakikat haji yang sesungguhnya, bahwa haji ini adalah panggilan ilahi, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena berapa banyak orang yang kaya tapi belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Berapa banyak orang yang sehat tetapi tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Karena memang haji itu adalah panggilan. Maka keimanan yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kayanya, bukan sehatnya, tetapi haji adalah panggilan Allah yang dipanggilkan kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Nah, semoga kita nanti semuanya bisa melaksanakan ibadah umroh, lebih-lebih nanti bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji di Baitullah. Nah, dengan begitu kita akan mampu mengaplikasikan hadis ini, mengamalkan hadis ini, yaitu menjadi haji yang mabrur. Harapannya bahwa balasan yang Allah berikan kepada kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.